Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama HD Jalan-Jalan Channel. Kali ini perjalanan kita itu menuju Pulau Onrus guys, yang berada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan ini adalah pertama kalinya kita menyeberang melalui pelabuhan Muara Kamal guys, karena memang paling dekatnya dari sini kalau untuk ke Pulau Onrus. Nah, seperti biasa sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kami terus bersemangat membuat konten-konten menarik untuk kalian dan kami cepat-cepat dapat 1000 subscriber guys. Nah, jadi untuk penyeberangan di Muara Kamal itu memiliki beberapa jadwal guys, diantaranya di jam 9 pagi, di jam 2 siang, dan di jam 5 sore guys. Dan kita kedapatan keberangkatan di jam 2 siang, sedangkan kita sampai sini tuh ya di jam setengah 12, jadi lumayan lama sih guys nungguinnya. Jadi kalau kalian mau kesini ya atur jadwalnya agar kalian gak terlalu lama menunggu kapal berangkat. Oh ya guys, untuk biaya penyeberangan per orangnya itu PP Rp50.000 guys. Nah, jadi ternyata sistemnya itu kita menunggu kapal yang sebelumnya mengangkut penumpang menuju Pulau Onrus guys. Jadi di jam 2 kapal yang dari Pulau Onrus itu balik ke Muara Kamal, baru deh kita mulai berangkat menuju ke Pulau Onrus guys. Nah, jadi Pulau Onrus itu lebih terkenal untuk para pemancing mania mantap guys. Jadi di pertengahan perjalanan juga beberapa penumpang di drop menuju Bagan-Bagan dan beberapa pulau lainnya. Dan Pulau Onrus itu berdekatan dengan Pulau Bidadari, Pulau Kelor, Pulau Cipir. Nah, akhirnya setelah kurang lebih 45 menit perjalanan kita sampai di Pulau Onrus guys. Dan dimintai uang kebersihan pulau juga, per orangnya itu Rp15.000. Yeay, akhirnya kita sampai di Pulau Onrus guys, pulau yang udah sering banget kita jadiin list mau kesini, dan akhirnya kita kesempatan kesini kali ini. Pulau Onrus itu bisa dikatakan sebagai pulau yang memiliki banyak sejarah yang berdekatan dengan Belanda guys. Di sini tuh terdapat beberapa bangunan yang dibangun pada masa kolonial Belanda guys, dan beberapa bangunan itu sudah hancur. Dan ada satu rumah yang masih utuh dan dijadikan museum Pulau Onrus. Dan di sini juga ditemukan beberapa arkeolog. Ya udah, pokoknya besok kita explore ya guys. Sekarang itu sekitar jam 3 sore. Kita jalan dulu guys, cari spot untuk mendirikan tenda.
Sementara pas suami mancing, kita mau mandi, mau istirahat, ngantuk banget guys. Dan kalau untuk explore sendirian sih takut ya. Jadi kita di tenda aja deh. Lintas ini, tapi pintunya ketutup. Bisa aku buka? Oh iya, bisa sih. Diserang lagi sama kucing. Kita ke kurung guys. Asik sih, toiletnya terang guys. Nah guys, sebenarnya aku tuh takut banget ini jalan sendirian malam-malam gini. Walaupun terang ya, masih ada lampu, tapi emang dasarnya penakut aja. Dan karena emang Pulau Onrus itu lebih dominan untuk para pemancing mania mantap, jadi ya mereka hanya mancing aja, bukan yang camping gitu loh guys, bukan yang kayak pulau-pulau biasa aku datangin pada umumnya. Dan para pemancing cenderung diam, jadi di sini tuh lumayan terasa sangat hening. Hihi. Sumpah sebenarnya aku tuh penakut banget orangnya. Tapi ini demi pas suami mancing dan tidak mengganggu pas suami mancing, gak apa-apa aku jalan sendirian. Nyari apa sih? Oh, sampah aku di dede loh. Sampah itu laut tadi.
Ih. Bantu guys. Kasihan dia. Tapi kayak itu kayak lem. Iya benar kayak lem tikus. Itu yang dipakai. Kayak geli dah ada. Dia kayak isi perut ikan. Kayak apa sih ya? Kayak mencret ke aku ya. Geli. Nah, sekarang kita mau explore bangunan-bangunan bersejarah di Pulau Onrus, guys. Pulau Onrus merupakan salah satu tempat yang dijadikan kerajaan Belanda melalui VOC untuk galangan kapal dan pergudangan lengkap dengan benteng sebagai pertahanan awal. Pulau Onrus menjadi tempat bersejarah bagi kejayaan VOC bersama dengan Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari. Hal ini karena berdiri benteng VOC yang kokoh kala itu. Namun kini semuanya telah hancur dan hanya terlihat pondasi bangunan karena abrasi air laut. Di Pulau Onrus ini dan beberapa pulau berdekatan lainnya itu terdapat banyak bangunan bersejarah, guys, yang mayoritas tinggal reruntuhan dan pondasinya saja, tapi tetap menjadi saksi sejarah. Kamu mau ikut? Pokoknya gede banget. Bangunan-bangunan yang udah pada hancur gitu, guys. Nah, di Pulau Onrus ini terdapat beberapa peninggalan, guys, yaitu penjara peninggalan Belanda dan Jepang yang memiliki kisah panjang dan penuh penyiksaan. Ada juga reruntuhan Tower Martello, reruntuhan benteng, reruntuhan asrama haji, hingga komplek makam Belanda yang menyimpan banyak misteri menarik untuk ditelusuri. Itu apa? Barak tuh. Nah, kali ini barak karantina haji, guys. Jadi Pulau Onrus itu merupakan lokasi tempat pemberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arab Saudi melalui jalur laut. Budayawan Betawi Alwi Sahab menulis bahwa sekitar 3.500 jemaah haji ditampung untuk pemeriksaan kesehatan, bukan hanya jemaah haji dari Jakarta tapi dari seluruh Nusantara. Dan selain itu, pulau ini juga merupakan tempat karantina penyakit menular yang terbawa jemaah haji. Dan para jemaah haji yang meninggal dikuburkan dengan sangat sederhana. Jenazah-jenazah jemaah haji dimakamkan di sembarang tempat dan sama sekali tidak memperhitungkan arah kiblat. Nah, jadi di Pulau Onrus ini terdapat dua bangunan yang masih berdiri kokoh, guys, yaitu yang tadi rumah dokter yang dijadikan museum dan sekarang ini penjara, guys.
Nah, setelah era karantina haji, Pulau Onrus beralih fungsi menjadi penjara kejam. Penjara ini digunakan oleh Belanda dan Jepang untuk mengasingkan pemberontak dan tahanan politik. Kekejaman penjara Onrus pernah diceritakan oleh Maud Bossard, seorang pelaut Belanda yang bertugas dalam kapal Zeven Provinciën. Kapal milik Belanda itu dibajak oleh anak buah kapal karena didiskriminasi dan pemotongan gaji 17% oleh pemerintah Hindia Belanda. Kapal itu akhirnya dibom oleh Belanda dan menewaskan banyak orang. Bossard jadi salah satu korban selamat yang ditahan di Onrus. Dalam persidangan, Bossard menggambarkan dengan jelas kekejian yang terjadi di pulau itu. Sejak menjadi tahanan, Onrus menjadi pulau tertutup untuk umum dan dijaga oleh 150 tentara dari Batalion 11 di bawah pimpinan Kapten Van Riet. Barak penjara memiliki tinggi 1,5 meter dengan atap seng yang dikelilingi oleh kawat duri. Petugas menyiksa tahanan dengan peraturan yang sadis. Jika tahanan lewat di ruang terbuka, ditembak tanpa peringatan, membuat ribut atau tertawa keras, sebuah granat tangan dilempar ke barak. Namun setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dan kembali menoreh sejarah kelam di Pulau Onrus. Jepang jauh lebih pada Belanda. Di masa Jepang, penjara Onrus ada sistem gladiator. Gladiator merupakan permainan berdarah sengaja diterapkan untuk mengurangi jumlah tahanan karena semakin hari tahanan di pulau ini terus membludak. Jadi sesama tahanan diadu 1 lawan 1 sampai salah satunya meninggal. Nah, sekarang kita menuju komplek pemakaman, guys. Jadi di sini tuh ada pemakaman Belanda dan di sebelahnya itu pemakaman pribumi dan ada juga makam keramat yang belum diketahui identitasnya, guys. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komplek pemakaman Belanda, guys. Dan dari salah satu makam di sini itu ada yang terdapat kisah tragis yang ditulis dalam sebuah batu nisan. Budayawan Betawi Alwi Shahab menceritakan bahwa pusara itu adalah tempat peristirahatan terakhir seorang gadis cantik bernama Maria van de Velde. Maria lahir di Amsterdam pada tahun 1693 dan meninggal di Onrus pada 19 November 1721, yang artinya ia meninggal pada umur 28 tahun. Maria mengakhiri hidupnya dengan bundir karena menunggu kekasihnya yang tak kunjung kembali. Menurut cerita penduduk setempat, arwah Maria pada hari-hari tertentu masih sering gentayangan mengunjungi pusaranya maupun tempat-tempat tertentu di Pulau Onrus. Nah, ini adalah sebuah puisi yang menggambarkan kepiluan yang dipahat abadi pada pusaranya dalam bahasa Belanda. Dan terjemahannya adalah jenazah Maria van de Velde dimakamkan di sini yang patut masih dapat hidup bertahun-tahun seandainya Tuhan berkehendak. Tetapi ternyata Jehovah Tuhan telah menghalangi dia dengan kematian. Maria telah pergi, Maria telah tiada, tetapi tidak, saya tarik kembali kata itu, sebagai yang diucapkan tanpa berpikir, dan itu dapatlah karena tergesa-gesaanku. Langsung dihukum, sekarang baru Maria hidup, sekarang ia hidup dengan Tuhannya. Ini adalah makam Johanna Kalf, istri dari Cornelis van der Wulf, penghuni Pulau Onrus yang masih keturunan bangsawan Belanda. Johanna Kalf terlahir di Belanda pada tahun 1694 dan meninggal di pulau ini pada tahun 1719. Kita masih explore, guys. Kira-kira ada apa lagi? Hah? Iya kali ya itu ya. Dan di sini terlihat jelas perbedaan dari makam Belanda dan makam pribumi, guys. Kalau makam Belanda itu sangat bagus dan dibangun dengan sangat kokoh, sedangkan makam pribumi hanya dibatasi dengan batu-batuan kecil. Oh, ini makam keramatnya, guys. Aja eksplor museum-museum atau bangunan-bangunan bersejarah di Pulau Onrus. Sebenarnya nyari yang patung itu kayak, guys, yang diorama horor gitu kan, ternyata kayaknya udah nggak ada deh. Cuma ada ya museum-museum, cerita-cerita dan gambar-gambar sejarahnya aja.
Iya, ini guys, bangunan-bangunan zaman Belanda yang sudah ada. Oke deh guys, jadi gitu aja perjalanan kita di Pulau Onrus, pulau yang memiliki keindahan dan sisi kelam yang berjalan secara beriringan. Dan untuk penjelasan sejarah dari Pulau Onrus ini, aku mohon maaf kalau aku ada salah informasi guys. Jadi terima kasih telah menonton video ini, nantikan perjalanan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadinya guys. Lihat gorengnya garing banget ini tuh. Sih.